Nama saya Jason, saya pengacara di Los Angeles, California, dan saya sudah sebagai pengacara lebih dari 10 tahun di sini. Salah satu salah satu bagian yang saya praktek di Amerika sini yaitu dalam bidang imigrasi. Dan hari ini saya ingin bicarakan secara singkat mengenai satu cara untuk mendapatkan green card lewat investment, yaitu EB-5. EB-5 itu singkatannya Employment Based nomor 5. Ini yaitu satu cara di mana seseorang yang ingin menanamin modal di Amerika dalam satu bisnis bisa berusaha untuk mendapatkan green card di sini. Nah, proses EB-5 ini sangat luas sekali dan cukup rumit. Kalau ingin dibicarakan secara detail, akan bisa dibicarakan dalam beberapa jam ini. Nah, saya perlu memberitahu bahwa proses EB-5 ini kemungkinannya bisa gagal lebih dari 50% kalau tidak dijalankan dengan baik. Tapi kalau dapat dan sudah sukses bisa mendapatkan green card ini, Anda sebagai investor, istri, dan anak-anak yang di bawah umur 21 bisa mendapatkan semuanya green card. Sedikit sejarah mengenai proses ini. Kongres di Amerika ini mengeluarkan peraturan ini karena dua alasan. Yang pertama yaitu untuk membaikin ekonomi di Amerika, dan kedua yaitu untuk supaya lebih banyak orang yang bekerja di Amerika. Tapi Kongres ini tidak mau kelihatannya seperti mereka ini menjual green card. Jadi Anda harus bekerja untuk mendapatkan green card ini. Makanya banyak sekali peraturan untuk proses EB-5 ini. Jadi perlu diketahui semua peraturan ini dengan baik. Ada dua cara untuk mendapatkan green card lewat EB-5 ini. Yang pertama, regional center. Yang kedua, penanaman modal yang secara aktif. Saya akan bahas masing-masing dari dua cara ini. Yang pertama, regional center. Ini yaitu satu cara di mana contohnya ada satu perusahaan yang ingin mendirikan shopping center atau rumah sakit, tapi tidak mempunyai modal yang mencukupi. Jadi, apa yang harus dilakukan? Yaitu dia minta izin dari imigrasi untuk menjadi regional center. Jadi contohnya, proyek untuk mendirikan mall ini memerlukan modal sekitar 20 juta US dollar. Tapi perusahaan itu hanya mempunyai modal selama 10 juta, jadi masih kurang 10 juta. Jadi apa yang harus dilakukan? Setelah dia mendapatkan izin dari imigrasi, perusahaan ini bisa menjual istilahnya saham untuk dijual kepada 20 investor, masing-masing menanamin modal 500.000 dolar. Jadi cara pandangannya itu yaitu perusahaan ini mendapatkan modalnya, pemerintah bisa mendapatkan ekonomi yang lebih baik, dan secara Anda sebagai investor ini bisa mendapatkan green card juga. Tapi tidak bagusnya dengan cara regional center ini yaitu risikonya. Risikonya itu besar sekali. Anda sebagai investor itu tidak bisa mengkontrol manajemen ini perusahaan ini. Sama sekali tidak bisa. Dia juga tidak bisa memilih siapa yang jadi manajernya. Dan ada kemungkinan juga tidak bisa mendapatkan profit sharing dari project ini. Dan juga kalau project ini gagal, uang yang ditanam modal ini bisa hilang semuanya. Bagusnya apa? Yaitu Anda ini tidak perlu untuk menjalankan perusahaan ini. Jadi Anda bisa tetap tinggal di Indonesia, ngurusin bisnis di Indonesia, menanam modal 500.000 ini di perusahaan ini, di project ini, dan kalau sukses bisa mendapatkan green card-nya. Kalau bisa dapat green card, Anda punya istri dan anak juga bisa mendapatkan green card supaya bisa datang kemari dan mungkin anak bisa sekolah di sini dengan
uang sekolah yang lebih murah daripada sebagai pelajar asing. Tapi ini bukan untuk orang yang untuk memikir bisa menjadi dapetin profit yang besar dari project ini gitu. Jadi Anda harus berpikir kalau bisa dapat green card-nya, syukurlah. Tapi kalau tidak, harus bersedia untuk melepaskan modalnya. Gitu. Nah itu secara garis besarnya regional center. Yang kedua, yaitu penanaman modal yang secara aktif. Anda harus menanam modal dan harus beraktif dalam manajemen perusahaan ini. Ada 3 faktor, yaitu penanaman modal, kedua harus punya bisnis yang aktif, dan ketiga harus menggunakan atau memakai pegawai-pegawai di Amerika sini. Nah, kalau istilah penanaman modalnya itu, biasanya imigrasi menginginkan penanaman modal sejumlah $1 juta. Tapi kalau Anda ingin menanam modal di beberapa tempat di sini, bisa dikurangin ke setengahnya, yaitu 500.000. Nah, di bagian apa ini? Di bagian-bagian di Amerika sini yang mungkin ekonominya kurang begitu bagus, atau banyak yang orang-orang di sana yang tidak mempunyai pekerjaan gitu. Jadi Kongres memberikan insentif kepada investor untuk masuk ke daerah-daerah sini untuk memperbaiki ekonominya di sana, tapi penanaman modalnya atau syaratnya itu dikurangkan sampai $500.000. Nah, tapi uang yang ingin ditanam ini harus uang Anda sendiri. Jadi Anda tidak bisa memberikan uang ini kepada anak Anda, udah gitu minta anak Anda yang sendiri yang invest di Amerika sini dan mendapatkan green card. Karena itu bukan uangnya dia sendiri, itu uangnya Anda. Jadi harus Anda sendiri yang menanamin modal, baru bisa mendapatkan untuk istri dan anak-anak. Ya. Nah, satu lagi mengenai modalnya ini, bisa dalam beberapa bentuk. Jadi bukan harus 500.000 atau 1 jutanya ini dalam bentuk uang tunai atau uang sendiri. Bisa dicampur dengan mungkin pinjaman uang dari bank, atau dengan inventory, yaitu punya barang-barang sendiri, atau equipment gitu. Jadi contohnya kalau Anda mempunyai uang sejumlah $200.000, tapi mempunyai inventory sejumlah $300.000, itu sudah bisa qualified untuk masuk dalam program ini. Nah, active business, Anda ini harus menjalankan perusahaan ini sehari-harian. Jadi artinya apa? Anda harus lebih sering di Amerika daripada di luar negeri. Harus menjalankan perusahaan ini sehari-hari gitu. Jadi Anda harus aktif dalam bisnisnya. Dan ketiga yaitu memakai pegawai-pegawai di sini harus paling sedikit 10 orang. Tidak boleh termasuk istri dengan anak-anak. Jadi harus orang di Amerika di sini untuk memakai tenaga kerja mereka. Tidak bagusnya untuk menanam modal dalam bisnis yang aktif ini, yaitu Anda harus lebih sering di Amerika daripada di luar negeri. Jadi ini bukan untuk Anda yang pikirannya itu masih menjalankan bisnis di Indonesia, tapi mengharapkan untuk mendapatkan green card dengan menanam modal yaitu dalam satu bisnis di Amerika begitu saja. Jadi Anda harus lebih aktif di sini, gitu. Lebih sering di sini. Jadi kalau ini bukan untuk orang yang punya bisnis di Indonesia dan ingin terus menjalankan bisnis di Indonesia, lebih sering di sana. Nah, bagusnya apa? Yaitu Anda sendiri yang menjalankan bisnis ini. Jadi Anda yang mempunyai kontrol 100% apakah bisnis ini akan sukses atau tidak suksesnya. Nah, kalau Anda tidak begitu pasti bisnis apa yang ingin dibuka di Amerika sini, mungkin franchise yaitu salah satu alternatifnya yang bagus sekali. Anda bisa Anda ini bisa menanam down payment dalam franchise-nya itu, dan sisanya bisa dipinjam
dari franchise company. Bagusnya yaitu franchise company itu sudah mempunyai nama yang sudah dikenalin oleh banyak orang di sini. Oleh sebab itulah ada kemungkinan besar Anda bisa mendapatkan profit dengan cepat dalam waktu yang singkat istilahnya gitu. Nah, Anda mungkin ada pertanyaan, proses ini bisa makan waktu berapa lama? Kira-kira 9 bulan untuk mendapatkan green card. Ya. Nah, setelah Anda mendapatkan green card ini, itu berlaku hanya 2 tahun. Setelah itu, kalau mau diperpanjang lagi, Anda harus membuktikan kepada imigrasi bahwa bisnis Anda ini masih aktif dan Anda sudah menanami semua modal-modalnya dalam bisnis ini dan sudah menggunakan tenaga kerja sejumlah paling sedikit 10 orang. Setelah itulah baru Anda bisa mendapatkan green card yang berlaku selama 10 tahun. Saya hanya membahas proses ini secara singkat dalam beberapa menit. Banyak sekali detail-detail yang Anda perlu ketahui. Masalahnya Anda tidak mengerti 2 hal. Kesatu, yaitu suasana bisnis dan juga peraturan imigrasi di Amerika sini. Jadi Anda harus berkonsultasi dengan pengacara di Amerika untuk membantu Anda. Anda harus menggunakan waktu untuk ketemu sama pengacaranya dan juga mungkin membayar sedikit biaya untuk berkonsultasi. Kalau dipikir-pikir, Anda ini ingin menanam modal sejumlah 500.000 atau $1 juta dalam satu bisnis. Saya rasa tidak ada masalahnya kalau Anda menggunakan sedikit waktu dan menanam sedikit ongkos untuk biaya konsultasi supaya Anda mengetahui semua resiko-resikonya dalam proses ini. Ini proses juga perlu Anda ini menggunakan waktu untuk research apakah bisnis mana yang paling bagus. Nah, Anda bisa research sendiri atau menggunakan pengacara untuk research bisnis yang paling bagus untuk Anda. Barulah dari sana Anda bisa membuat keputusan untuk mendapatkan green card lewat regional center atau penanaman modal dalam bisnis yang aktif. Nah, untuk itu saya menyediakan waktu untuk Anda. Kalau Anda ini ingin menghubungi saya, boleh lewat telepon, yaitu area code-nya 213-382-0033.